Hai Strivians, selamat malam dan ketemu kembali di Strive Live IG bersama saya, host Anda, Adityani Putri atau biasa dipanggil Ditri. Ini tadi yang aku pakai adalah masker baru dari Strive yang bisa didapatkan dengan deal khusus. Nanti bisa cek account Strive IG, it's gonna tell you what to do if you want to get this mask. Sebelum kita mulai acara live IG malam ini, aku pengen minta maaf dulu karena acara live IG kita yang harusnya setiap Selasa jam 7 malam itu pindah ke hari Senin jam 7 malam. Karena kayaknya hari Senin itu waktunya lebih pas ya buat teman-teman. Biasanya kan hari Senin itu buat Strivians yang aktif berolahraga itu biasanya adalah rest day. Dan lagian hari Senin ini adalah hari Senin yang sungguh spesial, makanya aku tadi pakai masker ini. Karena hari Senin ini menandai kembalinya PSBB di kota Jakarta. Jadi ini adalah hari pertama dari pembatasan sosial berskala besar volume kedua. Nah, semoga teman-teman yang nonton di rumah masih staying healthy and putting your mask on ya, masih menjaga distance, dan bagi mereka yang WFH, semoga semuanya udah persiapan di rumah segala macam, sudah mumpuni ya untuk WFH gitu. We know how sometimes stressful it is gitu ya untuk WFH, dan juga bagi yang punya anak school online that's also a challenge. Nah, berkenaan dengan topik ini pas banget nih, kita hari ini akan kedatangan tamu sports nutritionist Emilia Ahmadi yang sudah berkecimpung di dunia sports nutrition selama 25 tahun. Emilia akan bicara soal eating habits. Nah, khususnya pas masa PSBB ini ya. Kemarin pas PSBB yang pertama, aku notice gitu ya bahwa kebiasaan makan saya banyak berubah. Mungkin karena stres, mungkin karena anxiety, mungkin karena juga bener-bener harus berada di indoor gitu ya setiap saat. Jadi dapur itu berada dalam jangkauan aku ya. Jadi eating habitsnya berubah drastis dan alhasil naik 4 kilo ya. So pandemic fat. Jadi kita sekarang kepengen ngobrol sama Emilia khususnya berkenaan dengan kembalinya PSBB. Gimana nih caranya nih supaya kita Strivians yang biasa aktif berolahraga, punya lifestyle yang atau menganut paham healthy lifestyle gitu. Gimana sih caranya kita ngakalin di masa-masa yang seperti ini, dimana opsi either jadi banyak banget atau jadi sedikit banget gitu kan, atau kemudian ada godaan-godaan yang jadi ada di depan mata gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sebelum aku undang Emilia, saya mau mention dulu bahwa untuk sesi kali ini kita akan turn off comments-nya. Kenapa? Karena nanti kan Emilia akan ada di box-nya, akan split nih ya. Jadi supaya comments-nya tidak memenuhi mukanya Emilia dan kita bisa melihat Emilia dengan jelas. Tapi kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa coba tinggalkan pertanyaan di Q&A section. Jadi ada di bagian paling bawah, ada kotak, ada tanda tanyanya, nanti bisa klik di situ dan bisa tinggalin pertanyaan di sana. Untuk 3 pertanyaan yang paling keren akan kita pilih dan akan kita tanyakan di show ini, di acara ini, dan nantinya akan ada sedikit little giveaway dari Strive. Nah, Strive itu apa sih bagi teman-teman yang mungkin baru di sini ya? Tapi enggak sih ya, biasa ini kan udah followers ya Strive, jadi tahu dong ya Strive ini apa. Nanti aku akan kenalkan setelah kita undang Emilia, aku akan kenalkan sedikit soal Strive karena Emilia sudah ada di sini sebentar. Kita menunggu Emilia. Ya dulu ya. Hai Emilia, selamat malam. Hai, selamat malam. Gimana kabarnya sore hari ini? Malam, udah malam, sorry. Malam, nggak malam. Well, yeah, I think we have to keep semangat ya. Walaupun working from home again, 100%. Udah belum ya, ini masih hari pertama mungkin ya. Nanti hari Yes. kedua, hari ketiga baru mulai berasa. By the way, PSBB, social distancing, we have to keep our mask on. Udah dapat ini belum? Udah lihat belum ini? There you go. Wah, ada versi birunya juga. Yes. Cute. Yes. Keren banget ini ya.
Bahannya tipis, pas banget buat berolahraga. Mm-mm. Nah, bagi followersnya Emilia yang mungkin Ya, kebetulan join IG Live ini dari akunnya Emilia, aku pengen jelasin sedikit Strive itu ya, apa. Strive adalah brand sports nutrition asli Indonesia yang mengandalkan bahan-bahan alami sebagai bahan dasarnya. Nah, kenapa dia? Apa buktinya dia asli Indonesia? Ini gue pengen kasih lihat dulu. Karena ada rasa namanya nasi uduk. Coba. nah, yes, that by Biasanya the way kan that's my favorite. iya, rasa energy bar biasanya apa? Coklat gitu kan. Terus Alright, vanilla, strawberry. ya. Ini ada nasi uduk loh. Dan selain itu ada koko pandan yang sering sekali kita sebut sebagai rasa kue putu. Jadi ini bukti, ini bukti Strive adalah brand asli Indonesia. Indonesia banget. Indonesia banget deh, Indonesia BGT. Anyway, Emilia, so Yes. glad to have you with us tonight karena kita mau membicarakan soal bagaimana menghindari kembalinya PSBB fat. Ya. Itu yang sebutan gue untuk 4 kilogram yang telah yang telah nemplok di badan gue selama Iya. PSBB. Gue lo nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa ya. Sebelum kita masuk ke segmen pertama obrolan kita, aku pengen kenalin Emilia dulu buat followers Strive yang mungkin nggak kenal sama Emilia. Jadi Emilia ini sudah 25 tahun berkecimpung di bidang sports nutrition, healthy lifestyle promotion, dan sebagainya. Tapi yang paling keren adalah 2 hal menurut gue setelah baca CV-nya yang sungguh begitu berkilau gitu ya. Adalah bahwa Emilia ini menimba ilmunya itu nggak main-main loh, nggak kaleng-kaleng. Di luar negeri, di Lee Foundation, scholarship dari Lee Foundation, dan mempelajari ilmu ini di Oklahoma State University USA gitu loh. Jadi mungkin pada masanya Emilia belajar ilmu ini di tahun, gak usah kita sebut mungkin tahunnya ya, tapi di tahun itu mungkin nggak ada yang sampai sejauh itu menimba ilmu suatu ilmu yang super spesifik ini ya, Emilia ya. Like when you returned, you were probably like, oh ilmu apa ini gitu kali ya. Nggak juga sih, dari SMA actually gue udah pengen belajar nutrisi. Oh oke. Tapi halayak yang di sini mungkinnya kayak wow spesifik Yeah. sekali ilmu kamu. That's gitu true. kan. That's true. And were you probably amongst the first women out there doing this thing, atau di Indonesia maksudnya? Memang waktu selama kuliah di sana sekitar 8 tahun nggak ada orang Indonesia sih. 8 tahun kuliahnya, sebentar, pause dulu. Kuliahnya 8 tahun lama banget. Pre-med, S1, S2, Research S3, ya numpuk jadi 8 tahun. Oh my God. Oke, jadi ini adalah Dr. Emilia Ahmadi dong? Well, yes. Tapi ya, just Emilia. Oke. Hats off walaupun nggak pakai topi. Gila, luar biasa. Topi. Nah, terus nggak pakai topi, tapi topi udah dilempar semua. Nah, yang berikutnya, yang menurut gue menarik banget adalah Emilia ini punya track record sangat panjang bekerja sama dengan berbagai atlet ternama di Indonesia. Atlet junior maupun atlet, gue mau bilang senior sih, enggak sih ya, tapi maksudnya atlet lah ya. Dan itu pasti pengalaman yang luar biasa ya. I mean, menurut aku sih atlet itu kayak satu spesies manusia yang khusus gitu. It takes a special person to be an athlete, ya nggak sih? Apa yang telah lo pelajari dari selama itu megang atau berhubungan dengan atlet? Apa ya misalnya life lessons mungkin ya yang bisa dipelajari? Kalau dari sisi gue ngelihat atlet nasional Indonesia itu resilient ya. Mereka tidak dilahirkan atau mereka tidak berkembang di lingkungan yang sempurna. Ya, semua dari kita tahu sistem yang belum terlalu well developed menurut saya dari sisi kacamata sport nutrisi atau sport science. Jadi atlet-atlet kita ini memang terbatas sekali pengetahuannya, tapi itu tidak menahan mereka untuk berusaha untuk menjadi yang terbaik. So can you imagine atlet-atlet kita dengan support sport science yang minim, tapi mereka masih bisa bersaing dengan atlet internasional yang
sport science-nya udah begitu maju. So I think atlet Indonesia lebih banyak lagi membutuhkan support dari kita, masyarakat Indonesia, dari pengusaha Indonesia untuk yuk kita kembangin yuk sport science ini gitu. Kita jangan menunggu. I think the success of our sport is in our hand. Tapi tentunya saya sih merasa I'm very blessed bahwa saya tuh dapat kesempatan untuk membantu mereka individually satu persatu. Jadi ngerti banget perjuangannya seperti apa, ngerti banget frustrasinya bagaimana dengan segala support yang ya kadang ada kadang tidak. But at the end of the day mereka masih membawa atau mengharumkan nama baik Indonesia. So I think itu sih membuat saya merasa malu kalau saya banyak komplain tentang ini itu. Karena nothing compare to atlet-atlet kita. Perjuangannya luar biasa. So, salut buat atlet Indonesia yang keep on moving dan be the best. Wow, itu luar biasa, menggugah banget ya. Resilience itu sesuatu yang harus kita ingat selagi kita menjalani PSBB volume 2. Jadi nanti next time kalau gue mau komplain, gue mikir ya, atlet Indonesia, atlet nasional, pikir dulu 2 kali, betul sekali, beda banget posisi kita soalnya. Nah, sekarang kita mari masuk ke inti pembicaraan soal eating habits ya selama PSBB ini. Gue mau confess dulu gitu ya bahwa confession. Tapi sekarang mungkin confessionnya agak lebih panjang. Jadi gue ini termasuk orang yang di dalam situasi biasa memperhatikan apa yang menjadi intake karena aktif berolahraga dan biasanya berada dalam suatu training regime menuju suatu race. Wah, jadi itu beneran tuh. Ketat dijaga, semua dicatat dan sebagainya. Wah, begitu PSBB yang pertama bulan Maret, begitu race dibatalin. Begitu banyak sekali ketakutan ya seputar COVID ini, apa boleh keluar, boleh berolahraga atau enggak, boleh apa. Itu dunia kan penuh dengan anxiety ya, langsung berubah eating habit gitu, langsung berubah eating habit dan aku tuh pokoknya apa aja masuk ke mulut. Jadi pertama adalah karena memang I am blessed enough gitu ya to be able to have the option either cook atau order gitu kan. Jadi awal-awalnya semuanya ya di order aja gitu ya. Semuanya tak order gitu kan. Gampang ya. Gampang. Lalu kemudian ada evolusi di mana picking up new habit, salah satunya cooking gitu ya. Cooking nggak kira-kira juga jumlahnya gitu kan. Jadi ya akhirnya overeating segala macam. Jadi ini yang mungkinkah, apalagi dengan anxiety itu, mungkinkah itu yang disebut dengan emotional eating? Yes, emotional eating adalah mengkonsumsi makanan bukan karena kita tahu kita butuh, tapi karena whatever. Jadi ada reason. Kita tahu bahwa kita nggak perlu makan. Udah makan pagi, udah makan siang, nanti ada makan malam. Tapi karena rutinitas yang terganggu, mungkin juga time untuk idle time-nya lebih banyak. So this is what happened. Ya, kita again anxiety itu sendiri menaikkan hormon yang namanya hormon stres atau kortisol. Nah, kalau hormon kortisol itu naik, itu juga mempengaruhi salah satu hormon lagi yang diproduksi oleh pusat susunan syaraf kita yang menaikkan rasa ingin mengkonsumsi makanan yang berlemak atau yang mengandung gula tinggi. So there is a hormones yang mengatur pilihan makanan kita. So sekarang ini kebanyakan dari kita adalah satu badan manusia yang dikontrol oleh hormonal imbalance yang dicetuskan oleh anxiety tadi. Instead of us controlling our body, it's our body controlling us. So that is what going on. Right, jadi that si hormon ini, iya, dan jadi ini proses-proses hormon ini yang berlangsung akibat stres. Kenapa sih hormon ini memilih gula dan lemak? Ini instead of gitu ya. Oke. Sebetulnya penjelasannya mungkin it will sounds ridiculous. Tapi gini, badan manusia kita sekarang, kita merasa bahwa kita orang modern ya. Tapi badan kita sebetulnya badan manusia purba. Nah, zaman purba, pada saat mendengarkan. Pada saat kita stres itu biasanya dicetuskan oleh apa? Karena ada bukan ada konsumen, ada apa? Ada hewan lain yang ingin mengkonsumsi kita, so stres levelnya tinggi. Oke. Which is kita is not the number one kita tidak dipucuk
apa sih istilahnya? Ada harimau Rantai yang makan makanan. kita. Exactly. Rantai makanan. Baru pelajaran sains tadi siang. Okay, yes. So kita nggak di top of our food chain. Ya, kita itu enggak gitu. Yang karnivora yang lain membutuhkan manusia sebagai sumber makanannya. Nah, back then, stres kita dipicu oleh hal tersebut, survival. Nah, kalau survival back then, meaning kita harus lari, kita harus cepat mengambil keputusan, we need a lot of energy. Nah, makanan yang kandungan energinya tinggi, yang gampang dicerna, gampang diserap, jadi energinya cepat adalah gula dan lemak. So, our hormonal system adalah hormonal system yang masih zaman purba. So, that's what going on. So, how to control that? Saya selalu mengajarkan adalah recognize who you are first. Understand you biologically. Kita harus ngerti dong. Oh, ternyata badan gue tuh seperti itu. Badan gue tuh masih berpikir cara zaman purba di mana yaitu kita lebih mencari makanan yang kandungan gula dan kandungan lemaknya tinggi. Kenapa? Karena kita harus lari. Kita lagi dikejar harimau. Nah, iya, padahal aku cuma larinya dari dapur ke meja makan ke living room. Exactly. Stress level kita sekarang dipicu oleh hal yang berbeda, kan? Oh iya. Stress level kita dipicu oleh buka Instagram. Exactly. Tapi unfortunately badan kita meresponsnya masih sama. And which is mencari gula dan lemak. So when you realize that, then you can start controlling it. Oke, jadi badan kita itu mekanismenya masih purba, ya kan? Yes, sedangkan kita tidak melakukan aktivitas purba, gitu. Yang adalah lari bukan jogging 5K ya, mungkin larinya berhari-hari, gitu kan? Berusaha untuk escape dari predator. Oke, nah, recognizing that, ya, tadi kan Emilia menyebutkan, kita harus recognize. Tapi kan, waktu antara donat kentang itu ada di mejaku dan masuk ke mulutku itu kayak sepersekian detik. Gimana caranya? Ada nggak hack gitu loh? Aku memutuskan rantai donat kentang ini. Ini donat kentang ini by the way emang ini banget jahanam banget. Karena kalau pop doang, nggak beli donatnya, itu bayar deliverynya mahal. Jadi dia gratisin kalau. Jangan pesan lagi di situ. So, I guess triknya adalah gini. The thing is, kita tuh nggak perlu menghilangkan makanan favorit kita. Yang kita harus lakukan adalah mengaturnya. So, instead of emotional eating, we have to move to a different way of eating, which is functional eating. Nah, functional eating itu sebetulnya diawali dengan mengerti siapa gue. Contohnya saya pribadi gitu ya. Gue umur 50. Olahraga, ya oke, lari 5 kilo. Sehari. Kemudian nggak ada pembantu kerja. Dari situ kita bisa menghitung kira-kira kalori gue sekitar 2000 nih. Kalau 2000 karena gue juga usia udah 50 tahun, kulit udah mulai kering, pengeroposan tulang udah pasti terjadi, menopause sudah terjadi. So I know dengan kondisi gue harus perbanyak 80% makanan gue, kandungan sayur dan buah-buahannya harus tinggi, protein rendah lemaknya juga harus diperhatikan, jenis lemak yang gue makan juga harus dipilih, but I still have the 20% allowance untuk enjoy what I like. By the way, since you mentioned donut is my weak link. I love my sugar glazed donut. Ya. So, yang aku lakukan adalah ya knowing that 20% gue posisiin dengan baik. Oke, biasanya di tengah minggu hari yang paling susah, yang paling berat, yang paling stres tuh di hari apa sih? Dan perhaps tidak di hari itu saya akan mengkonsumsi donat. Ini terbalik dari kebiasaan orang. Orang tuh pleasure eating. There is no such a thing as pleasure eating. There is only eating. Eating what you like, eating what you need. Tapi gue nggak pernah nyambungin antara, aduh gue lagi stres, harus makan makanan yang gue suka supaya gue happy. No, that is emotional eating. There is no such a thing. Jadi yang gue selalu lakukan, oke, kalau hari yang paling stres itu hari Rabu, acknowledge that bahwa hari Rabu hari yang paling susah. Dan kalau gue bisa lalui nanti di hari Sabtu dan Minggu pada saat lari gue lebih banyak, then the donut will be enjoyable tanpa gue harus feel guilty about it. So that is functional eating. It's still eating the same thing,
tapi knowing kapan, berapa banyak, di mana, and that is functional eating. Jadi balik lagi ke proses awal dari menentukan functional eating ini berarti ada beberapa prinsip ya. Pertama adalah knowing yourself. Untuk itu apakah ada hal-hal yang harus do we always need to consult a professional atau cukup dengan kan itu apps yang bisa memperkirakan wah kayaknya nih basal basal metabolic rate yang itu gimana menurut Emilia kalau soal yang nomor 1 ini knowing body seberapa dalam sebaiknya bagaimana katakanlah ini buat Strivians yang biasanya tuh relatif serius ya soal olahraga dan healthy lifestyle apa tipsnya di situ? Assessment is crucial. Menurut gue, you cannot do anything atau start program, apapun programnya, program makan, program olahraga, whatever it is, how can you plan if you don't know where you are? So assessment itu crucial. Nah, memang untuk kebanyakan orang yang namanya assessment itu sesederhana lihat timbangan, oh gue kelebihan berat badan menurut gue. That is not enough. Jadi ada 3 assessment yang harus dilakukan. If you want to know exactly who you are. Yang pertama, tes DNA. Nah, tes DNA ini sekarang udah semakin umum ya. Tapi still need to be very careful karena tidak semua tes DNA memberikan hasil yang kita inginkan, ya, fokus dengan yang kita ingin cari tahu dan kualitasnya. So, let's talk about DNA test some other time. Tapi DNA test is actually very helpful in knowing who you are. Badan kamu tuh lebih suka karbohidrat, protein, atau lemak. Jenis lemak yang seperti apa? Kalaupun olahraga, seperti apa olahraganya? Apakah perlu stretching lebih banyak? Ataukah perlu recovery lebih panjang? So everybody is different. DNA test will tell you who you are. Itu satu. Yang kedua, body composition analysis. Which is sekarang udah mulai common ya, yang pakai alat ya, pakai elektromagnetik ya. Nah, tapi nggak usah disebut mereknya. Nggak usah disebut mereknya. Tapi ini juga harus hati-hati. Saking banyaknya alat, ada yang range-nya alatnya itu sendiri yang harganya 500.000 sampai yang 15 juta juga ada gitu ya. Obviously yang 500.000 fluktuasinya tuh luar biasa. Meaning it's not that accurate. Ngapain nimbang badan dengan sesuatu yang kurang akurat sehingga mendapatkan angka yang salah? Lebih berbahaya lagi. So, be very careful dengan pick and choose body composition-nya seperti apa. Tapi it's important, karena dari body composition, dan kita tahu water content, protein, kekuatan tulang, lean muscle mass, distribusi lean muscle mass, body fat, kekuatan core, basal metabolic rate, thermic effect of exercise, a complete picture of, oke, ini adalah saya. This is what I need to do. Ternyata gue selama ini merasa berat badan gue tuh tinggi banget. Gue pengen turunin berat badan. Tapi ternyata setelah dari body composition, ternyata lean muscle mass gue yang banyak. Body fatnya oke-oke aja. So, don't worry gitu ya. It's not a problem gitu. Jadi, body composition. Dan yang terakhir, periksa darah sih actually. Apalagi untuk mereka yang sekarang ingin fokus olahraga endurance. I need to understand your energy system. So, kita nggak bisa nebak-nebak. Kita bisa memulai dengan sesuatu yang ringan, tapi begitu kita mau beranjak ke program olahraga yang lebih serius, then you need to understand who you are. Karena who you are will lead you to which program, which nutrition, which product you use, which food that you have to consume a lot, gitu. Oke, slide note ya, karena kan yang kita bicarakan di sini bukan sekedar untuk jangan sampai gendut PSBB ini, tapi yang tadi itu juga penting sekali bagi fondasi kalau kita mau enhance performance kita, health and fitness kita ya. Oke, jadi itu adalah investasi yang patut dilakukan ya, layak untuk dilakukan ya apabila kita mau mulai journey ini ya. Nah, yang kedua soal functional eating, tadi menarik. Soal mengenali, mungkin bisa disebut, memutuskan rantai antara stres dan makanan ya. Jadi kita harus tahu betul kita stresnya kapan ya. Gini, safe to be safe, understand bahwa kita yang tinggal di kota besar, apalagi pandemik ini, we are stressed every single minute.
accept that reality. Betul, betul, betul. Dengar suara-suara berisik aja udah senggol bacok ya. Aduh. Awas aja gitu ya. Ada yang salah Exactly. parkir. Aduh. Exactly, yes. Aduh, oke. Jadi kita stress all the time. So how do we unchain this crazy link gitu ya between stress and Yep. eating? Ya, jadi gini, kita harus juga aware makanan apa sih sebetulnya yang juga bisa memagnify stres kita. Jadi stres itu, yes, is psychological. Tapi apa yang kita makan, itu juga bisa memicu atau memperbesar atau menambah stres itu sendiri. Contohnya, makanan yang mengandung gula tinggi. Nah, gula itu sering dikambing hitamkan sebagai sesuatu yang tanda kutip is not good for you. Tapi sebetulnya gula is not a problem. Gula dari mana is a problem. Ya, jadi misalnya gini, buah itu mengandung gula nggak? Obviously, it's sweet. Iya. But it's a good sugar. Nah, gula yang ada di dalam buah, karena dia gula yang dalam bentuk fruktosa ini didampingi dengan fiber, didampingi dengan antioksidan, didampingi dengan vitamin, is actually good for you. Nah, kita nggak bicara mengenai gula itu. Kita bicara mengenai gula added. Jadi teh pakai gula, kopi pakai gula, minum jus kotakan, kemudian minum teh botolan, which is kita tahu gulanya itu tingginya luar biasa. Makan coklat yang bukan real coklat tapi coklat candy, ya, atau ada karamel candy, hard candy, iseng nggak pakai mikir nih, tangannya masukin mulut. That is again another emotional eater, nggak dipikir gitu ya. Nggak dipikir, oke. Those are the one yang kita harus hindari. Jadi semakin kita stres, kemudian kita makan donatnya jadi 2, kemudian minum frappuccino, minum frappuccino dengan ekstra caramel and whipped cream, tanpa kita sadari kita menambah stres kita. So jadi kayak siklus, vicious circle. Tambah stres, makan gula tambah banyak, stresnya terus aja. Nah, we have to break it. Nah, the way we break it adalah dengan memilih makanan yang lebih bergizi. Makanan yang memberikan kepada kita hormon yang lawannya kortisol, hormon stres, which is endorphin. Nah, endorphin ini populer banget nih, sebutannya the feeling so good hormone. Hormon yang membuat kita happy gitu ya. Nah, apa sih yang bisa meningkatkan endorfin di dalam tubuh? A good cup of coffee will increase your endorphin. Dark chocolate 70% and above will increase your endorphin. Buah berwarna kuning, jingga, merah menambah endorfin. Kemudian musim mangga nih, pas banget nih musim mangga. So kita mengkonsumsi buah dan sayuran is actually akan mengcounter stress hormon itu. So makanya gue tuh kalau beranjak ke supermarket, orang kalau ngeliat kereta gue, orang selalu bilang gini, sejak kapan lo jadi vegetarian? I'm not a vegetarian. Right. Tapi kereta gue 90% isinya buah dan sayur. Kenapa? Karena itu yang mengcounter stress gue di rumah selama pandemik. And that is the truth. Besok gue belanja isinya nanti dark chocolate dan kopi udah aman, kalau gue coffee lover aman, tapi yang buah ini sih, jadi kuning dan merah ya, ini catat. Merah itu buahnya atau kulitnya juga termasuk? Kalau kulitnya dimakan, then you can count the color. Enggak. Merah yang buahnya, semangka dong ya, semangka, betul. Lagi banyak semangka. Semangka, kemudian buah naga yang ungu merah, kemudian delima, kemudian tomat, cherry tomato, strawberry. Those are the reds. Sepertinya ini bisa dilakukan. Karena memang betul sih, donat kentang itu menghasilkan stres, yang kemudian menghasilkan donat kentang berikutnya. Kedua dan ketiga dan keempat. Dan kedua dan ketiga, mana by 3 dapat 4 lagi, emang. Emang, I know your pain, I feel you. Mari kita cek siapa saja yang sudah menaruh pertanyaan di Q&A section, karena
3 penanya yang terpilih akan mendapatkan little giveaway dari Strive. Dan tentunya Ya, akan dijawab pertanyaannya di of IG Live. course. Oke. Coba kita cek. Oh, belum ada pertanyaan. Cuman ada info dari Aileen bahwa masker ini ada 5 versi. Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin ada 5 versi masker ini. 5 Oke, versi. kalau kalau belum ada pertanyaan, berarti aku bisa bertanya Yes. lebih lanjut. Oke, tadi udah disebut soal minta seputar carbs ya. Jadi nggak semua karbohidrat itu sama. Tapi Yes. kalau misalnya berkaitan dengan karbohidrat di makanan sehari-hari kita, pagi, siang, sore, ada rekomendasi nggak? Ada catatan nggak? Yes. Biasanya kan yang umum adalah nasi putih gitu kan, terus Yes. kemudian roti putih gitu. Apa ada tips nggak dari Oke. Emilia? Definitely. Karbohidrat itu juga berkasta ya. Ada kasta yang di atas, ada kasta yang rendah. So kalau kita bicara kasta, orang selalu bilang, oh ya gue udah tahu. Pokoknya karbohidrat kompleks yang harus dikonsumsi, karbohidrat sederhana yang harus dihindari. Well, let me tell you, I will burst your bubble. That's not 100% correct. Jadi gini, karbohidrat itu ada kompleks, ada sederhana. That's true. Ya, tapi teman-teman harus mengerti, tidak semua karbohidrat kompleks good for you. Tidak semua karbohidrat sederhana bad for you. Nah, kategorinya seperti apa? Karbohidrat kompleks yang bagus adalah karbohidrat kompleks yang seratnya masih 100% ada di dalamnya. Contohnya beras merah, roti gandum, oatmeal. I love my oatmeal karena oatmeal itu not only itu karbohidrat kompleks dengan banyak serat, tapi vitamin B kompleksnya juga tinggi. So it's a complete package. Nah, itu adalah karbohidrat kompleks yang bagus. Ada karbohidrat kompleks yang jelek. Nasi putih, roti putih, tepung putih. It's still karbohidrat kompleks, tapi udah nggak ada seratnya. So it's not good for you. Oke, udah nggak ada seratnya. Jadi kuncinya ada di serat. Tadi juga disebut bahwa buah juga karena ada fiber dan vitamin di situ. Exactly. Jadi kalau kita bicara karbohidrat sederhana, buah itu sebetulnya masuk kategori cukup sederhana karbohidratnya. Tapi karena dia mengandung serat, mengandung vitamin, ada antioksidan, it becomes karbohidrat sederhana yang bagus untuk dikonsumsi. Oke, jadi berarti mungkin perlu ditransisikan menuju nasi merah gitu ya. Nasi merah? Yep. Sekarang juga ada nasi hitam gitu ya. Nasi hitam itu juga fibernya tinggi ya. Yes. Oke, baik. Oke, itu akan saya catat nih nasi putihnya nih, pindahin dulu nanti. Oke. Terus tadi yang soal fat gimana, Emilia? Karena kan ada beberapa diet yang muncul belakangan ini, mungkin bukan belakangan ini ya, beberapa tahun belakangan ini yang mengatakan bahwa nggak semua fat itu jelek loh. Ada misalnya contoh keto, ada paleo. Itu kalau pandangannya Emilia sendiri bagaimana? Ada kastanya juga fat? Definitely, semuanya berkasta. Oke. Let's kita stay away dengan specific diet. Karena basically dari kacamata saya selama 25 tahun ini, there is no such a thing as specific diet yang bagus untuk semua orang, ya. Yang ada, yang baik untuk semua orang pada dasarnya adalah the balance of everything. Nah, the balance of everything masalahnya buat masing-masing individu beda-beda lagi nih, ya. Berapa banyak karbohidrat, berapa banyak protein. Tapi kalau kita bicara mengenai lemak, actually lemak itu kita butuh lemak 30% dari asupan kilokalori dalam satu hari, antara 25 sampai 30%, it has to come from fat. Kenapa? Kita butuh lemak untuk banyak fungsi. Fungsi hormon kita, backbone-nya adalah lemak. Fungsi syaraf kita, backbone-nya adalah lemak. Untuk mengatur core temperatur, itu juga membutuhkan lemak. Masalahnya, dari kebiasaan kita, dari kultur kita kebanyakan mengkonsumsi lemak. Apa-apa digoreng, gitu ya. Suka makan kacang. Kacang sendiri udah berlemak, masih digoreng pula, gitu ya. Kemudian makan roti pakai mentega. Iya, betul. Kacang goreng ini ya. Exactly. Gue baru sadar, udah ada lemaknya ditambah lagi lemak. Aku juga, gue baru sadar ini. Exactly. Jadi kita mengkonsumsi terlalu banyak karena proses pengolahannya yang salah.
Jadi lemak Baiklah. itu di dalam makanan dengan sendirinya udah tinggi, udah ada, and that's okay. Selama kita atur porsinya. Contohnya, makanan yang mengandung lemak tinggi tapi sehat untuk kita apa? Daging merah mengandung lemak. Kalau kita Iya, pilih daging merahnya dengan benar, zat besi dengan B12-nya penting untuk olahraga endurance. You cannot iya live betul. without zat besi dan B12, ya. Tapi berapa banyak, jenis daging yang mana, berapa sering, itu tetap harus dipertanyakan. Kemudian buah alpukat. Alpukat itu kandungan lemaknya tinggi sekali, but it's good for you. It's the kind of fat yang membuat badan kita metabolismenya bisa meningkat, apalagi kalau kita latihan atau aktif berolahraga setiap hari. Tapi itu lemaknya tinggi, but it's good for you. Olive oil, Oke. kacang Ya. almond, those are high fat snacks, tapi bagus. Tapi perlu dikontrol. Kita harus menghitung. Jadi kalau contohnya gini, alpukat kandungan lemaknya tinggi, nggak boleh makan terlalu banyak. Ya udah, kalau kita beli alpukat misalnya yang standar segini gitu ya, itu sehari jangan makan setiap hari, seminggu makan 3 kali deh gitu. Karena satu yang seperti ini nih, alpukatnya aja sekitar 350 kalori. Iya, betul, 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 betul. Terus kandungan lemaknya lumayan tinggi kan, itu di Dan satu itu. lumayan tinggi, but that's okay gitu, asalkan jangan dikasih lagi, jangan dikasih 1 scoop es krim, dikasih meshes, dikasih ini, dikasih susu kental manis, Tapi bubarlah kan es kita. alpukat seperti itu kan. Exactly. So, kebiasaan itu yang harus dihindari. Belajar mengkonsumsi Oke. alpukat, kalaupun harus ada rasa sedikit, oke, tambahin 1 sendok teh madu, perhaps, ya, untuk develop a little bit of sweetness-nya dari buah alpukat, that's fine. Kacang-kacangan, almond, atau kacang tanah itu sendiri, kemudian ada walnut, ada pistachio. Well, jangan digoreng, masukin oven aja atau disangrai, atau dimakan mentah. It's up Iya, to you. betul, betul, betul. Tapi jangan 1 Iya. kantong. Segenggaman tangan ini udah sekitar 200 kalori. So be very careful dengan kacang. But those are a good fat. Kita Those are tidak good fat. kita tidak perlu takut dengan lemak. Yang kita perlu takut adalah lemak yang ada karena kita goreng ayam crispy, goreng ikan crispy, tempe mendoan, kemudian nasi goreng, kemudian semua digoreng. Semua dikasih tambahan minyak sayur. And that is not a good idea. Sekarang aku tahu 4 kilogram ini datangnya dari mana. Bukan hanya donat There you go. kentang, tapi tahu isi. Tahu Jahat isi itu. itu kan, aduh. Apalagi Yes. kalau udah udah deh. Gak usah diomongin. Nah, nggak usah diomongin, jadi malu sendiri. Porsi jadi Yes. kata kuncinya porsi. Berarti harus belajar mengenai porsi ya. Terus Yes. yang kedua, kata kuncinya adalah menjatahkan. So you have to budget. Do you Yes. budget your food Yep. intake? Yep. Awalnya akan sangat challenging karena kebiasaan gini. Kalau saya nanya ke orang, lu berhenti makan kapan? Biasanya jawabannya cuma 2. Either gue udah kenyang atau makanannya udah habis. Okay. Then you stop okay. eating. That is the Okay. wrong way to stop eating. Harusnya gimana? Harusnya kalau kita berhenti makan karena kita tahu ini udah cukup buat gue. That is how you stop eating. Tapi kan itu dia, kita harus belajar dulu tahu kalori gue berapa banyak nih. Misalnya Perutnya nih harus kalori. diajarin juga nggak? Nah. Karena perutnya berteriak minta lebih. True. Itu gimana? Perut harus diajarin karena lambung kita itu kalau udah kebiasaan diisi sampai penuh, lama-lama agak melar tuh. Ya, ini harus dikembalikan lagi nih ke size semula. Caranya kuncinya adalah dengan berstrategi mengkonsumsi lebih banyak buah dan sayur. Buah dan sayur itu volumenya besar, tapi kalorinya rendah. Oke? Jadi kalau misalnya gue tahu nih, gue tuh makan nasi harusnya segini, makan lauk harusnya segini, tapi kalau dilihat di piring makan segini, gue nggak kenyang nih. What do I do? Ya kan? Gue nggak kenyang Itu nih. kayaknya omongan kepala gue tuh. Itu. Exactly. Jadi yang harus Segini dilakukan doang. adalah ya exactly. Ya, yang harus dilakukan adalah akhirnya ya udah makan sayur lebih banyak. Nah, kita kalau makan sayur syarat doang. 1 sendok gitu ya. Gini, how is your perut lagi? How your plate looks like? Piring kita. Orang Indonesia tuh kalau makan, aduh, ampun deh. Strategi makan adalah kalau kita lihat piring kita dibagi menjadi 4 kuadran.
Oke, seperempat kita isi karbohidrat, seperempat kita isi lauknya, setengahnya, 2/4-nya kita isi buah dan sayur. And that's how your plate should look like. Orang Indonesia plate-nya nggak begitu. Orang Indonesia tuh ini plate, di bawahnya nasi, penuh tadinya. Di atasnya layer keduanya. Layer keduanya itu biasanya lauk yang ada santannya gitu ya. Betul. Terus pakai sambal terasi sama kerupuk. Dan kalau masih bisa makan, ada ya sayur bening seuplok gitu ya. Kan udah makan Atau sayur. lalap. Atau lalap. Lalap. Lalapnya timunnya 3 sama kacang panjangnya 2. So triknya adalah konsumsi lebih banyak buah dan sayur. Dan itu yang akan memenuhi kapasitas. Oke, dan itu akan mengajarkan perut kita untuk beradaptasi karena tadi disebutkan lambung tuh bisa membesar dan bisa juga mengkerut. Ini ada harapan nih berarti untuk mengajarkan lambung untuk beradaptasi pada pola. Tapi memang pola-pola makan yang sehat. Memang ini harus balik lagi sih, harus sadar. Memang pilihan-pilihan itu harus dilakukan dengan sadar, harus direncanakan. Jadi bukan food tracking ya. Kalau food logging itu seringkali gue begini nih. Udah nulis di diary, ya kok tadi makan ini ya. Jadi penyesalan. Food diary penuh dengan penyesalan. Jadi ini food budgeting justru ya. Jadi dari awal udah direncanakan. That's gitu the key. Dari awal harus direncanakan. Sekarang gini, banyak orang mungkin belum realize. Tapi what is the most precious for us? Is it money? I don't think so. Money is important. Tapi menurut saya pandemik ini membangunkan masyarakat Indonesia atau masyarakat di seluruh dunia actually bahwa yang paling valuable adalah sehat. Bukan lagi hanya sekedar mencari uang. Nah, uang aja kita atur kok. Everybody punya planning. Ini tabungan, ini untuk masa tua, ini untuk sekolah anak, ini untuk liburan, ini untuk bayar kartu kredit. Kartu kredit itu kalau dipakai nggak sampai mentok, nggak dicicil, tapi harus dibayar penuh. We are planning untuk financial well-being. Aneh kalau kita sekarang kemudian tidak berpikir untuk planning my own well-being, my own body. Kenapa? Karena kalau udah kena serangan jantung, kalau udah diabetes tipe 2, kalau udah stroke, amit-amit ya, jangan sampai ya. But there is no life after that. Ya, dan salah satu caranya adalah dengan budgeting makan. Oke, kalau gue suka coklat, kalau gue suka pizza, kalau gue suka ini, dan gue belum punya penyakit berdasarkan hasil assessment, gue masih oke sih, masih sehat sih, cuma agak sedikit kelebihan berat badan, trigliseridnya agak sedikit tinggi. Oke, budgeting dong. Budgetingnya apa? Oke, makanan yang kandungan lemaknya tinggi, gulanya tinggi, itu yang naikin trigliserid gue. Gue akan limit. Atur. Sebagian besar gue akan makan buah dan sayur, kemudian banyak seratnya, ada beras merah, roti gandum, terus minum kopi as a good real coffee, bukan kopi-kopian yang banyak creamer dan gula dan topping yang lain-lainnya. You know, do that budgeting. So, plan for your own self. Yes, that's plan, take control, plan for your own self. On that note, apalagi COVID ini benar-benar membangunkan kita pada pentingnya kesehatan ya. On that note, dan karena nggak ada Q&A, kayaknya ini pas banget. This is that was a good line to end this IG live. Kayaknya dalam kurun waktu 40 menit ini gue belajar begitu banyak hal-hal yang dulu udah sering dibaca, mungkin juga pernah di-apply 1-2 kali, tapi sekarang benar-benar jadi nancep di kepala. Dan donat kentang itu tidak akan melihat meja makan ini sampai dengan gue sudah bisa mengendalikan emosional ini. Yes. Thank you banget Emilia, thank you so much untuk sudah berbagi ilmu dengan kita, sudah menyediakan waktu untuk kita, dan terima kasih sudah mendukung Strive karena memang misinya Strive sejalan dengan misinya Emilia ya untuk mempromosikan nutrition yang sehat dan baik dan juga berbasiskan proper nutrition berbasiskan bahan alami untuk menunjang performance atlet profesional maupun recreational athletes maupun siapapun yang ingin menjalankan healthy lifestyle. Exactly. Terima kasih atas undangannya. Oke, sama-sama. On that note, selamat malam, selamat menjalankan PSBB volume kedua. Stay safe and stay healthy ya.
Juga untuk Yep, semua Strivians out there. yes. Sampai jumpa. Bye. Dah. Sampai jumpa. Bye.